Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Buletin Milanilo. Ya, terima kasih atas apresiasi dan atensi teman-teman semua yang sudah mensubscribe Buletin Milanilo di channel YouTube Milanis Indonesia. Malam ini atau hari ini, di episode ini, gue kedatangan teman-teman atau gue bersama teman-teman yang ya bisa dibilang militan lah dalam hal kemilanistian gitu kan, karena gue yakin mereka tidak berpikir tentang materi yang sudah mereka keluarkan tentang apa yang mereka sukai atau hobi mereka. Nah, kali ini kita bersama teman-teman Maglia Milan Indonesia. Apakah itu Maglia Milan Indonesia? Nanti kita tanya sama mereka, itu komunitas apa lagi sih sebenarnya Maglia Milan Indonesia ini atau MMI ini yang kita kenal. Di sini kebetulan gue bersama, bisa dibilang sesepuhnya MMI lah, ada Bang Herman Tirta. Bang Herman, sehat Bang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wak. Apa kabar, Sob Daeng? Alhamdulillah. Ya, di sini ada, selain Bang Herman, ada Bang Daeng nih, Dahri Daeng. Ya, ini juga gue kenal lama, udah cukup lama nih. Ya, masih ngurusin Tangsel dulu nih, gitu kan, di Tangerang Selatan. Gimana Bang Daeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Presiden? Iya, alhamdulillah sehat terus, Ya, ini sekarang pertanyaan simpel gue pertama, itu MMI itu apa sih? Maglia Milan Indonesia. Mungkin dari bahasanya apa? Bahasa Itali ya, Maglia Milan. Bahasa Itali, betul. Bahasa Itali. Oke, mungkin bisa dijelasin Bang Herman, apa itu Maglia Milan? Jadi Maglia Milan Indonesia itu kalau dalam artian bahasa Indonesianya itu ya kolektor jersey AC Milan yang original. Sejarahnya Bang, MMI kapan mulai terbentuk, apa yang menjadi dasar kebentuknya MMI gitu, bisa coba diceritain Bang ke teman-teman. Maglia Milan Indonesia itu terbentuk tanggal 20 Desember 2015. Mau 5 tahun nih Bang ya? Ya ibarat bayi masih belajar berjalan lah. Ya. Nggak berjalan juga sih ya. Gitu. Ya intinya masih muda lah. Udah banyak rewel minta mainan tuh Bang, umur 5 tahun. Iya, minta mainan sono sini sih, Wak, bener gitu. Ya, awalnya, jadi awalnya itu ya dari sepemikiran dari teman-teman kolektor jersey Milan yang lain gitu kan. Jadi banyak masukan itu. Kenapa sih kita nggak bikin suatu wadah atau komunitas gitu khusus untuk fans AC Milan yang suka mengoleksi jersey AC Milan gitu kan. Jadi sebenarnya itu gagasan itu udah ada sejak tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 itu saking banyaknya, apalagi di salah satu sosial media terutama Facebook itu kan udah ada yang namanya grup kolektor jersey AC Milan untuk jual belinya gitu. Di situ udah mulai waktu itu lagi heboh-hebohnya lah 2010 ke atas gitu kan. Iya, jadi 2011 Scudetto ya. Iya, betul. Lagi ini banget lah, ekspektasi lagi bagus banget. Euforianya juga lagi tinggi saat itu. Akhirnya ya kita pada tanggal tersebut ya yang istilahnya udah saling kenal, baik itu di dunia nyata maupun masih di sosmed. Kita kumpul di Kemang waktu itu di salah satu warung mie Aceh gitu kan. Nggak perlu disebut mereknya ya. Gitu. Tapi jadi sekarang masih ada Bang warung Acehnya. Warung mie Acehnya masih ada, cuman udah ganti brand. Ganti nama. Udah ganti nama. Gitu. Itu udah ganti siapa nama aja Bang, kalau boleh tahu Bang? Saat itu yang saya ingat itu waktu pembentukan MMI tanggal itu ada Pak Haji Muhammad Nur Iskandar, ada Muhammad
ada Muhammad Jaki, ada Nurman Hakim, ada Dodi, ada Jujung, Om Jujung, siapa lagi ya? Ada Verano, ada Budi Pram, ada juga Wahid ya, Wahid. Wahid, terus ada Eko Wahid. Rianto. Wahid Depok tuh, Wak. Kenapa? Wahid basis Depok. Wahid tuh. Depok, basis Depok tuh Wahid. Iya. Wahid Fadol. Terus ada Arif Prihantono gitu. Ada Duta Ponot juga saat itu gitu. Jadi saat itu rencana awal sih hanya ngumpul biasa sih. Saat itu hanya ngumpul biasa gitu, ngobrol-ngobrol. Ternyata malah berlanjut. Akhirnya saat malam itu juga, tanggal itu juga kita bisa bikin yang namanya logo Milan. Terus langsung bikin kepengurusan saat itu juga, ya kan. Jadi ketua umum pertamanya itu Muhammad Jaki, ketua umum yang pertama. Ya, saya ditunjuk sebagai wakilnya Jaki saat itu, Wak. Gitu kan. Nah, dari situ udah mulai dia tuh masukan gagasan segala macam. Akhirnya sampai akhirnya Februari 2016, saya lupa tanggalnya itu get saat di Kemang. Sorry kalau nyebut brand itu di Indomaret Point Kemang saat itu. Di Indomaret Point Kemang. Jadi cepat juga tuh Bang ya. 2015 Desember, 20 Desember. Februari udah bikin gathering pertama ya. 26 Februari kalau nggak salah. Gate pertama kita situ. Nah, itu antusias udah, ekspektasi kita saat itu sih cuman sekitar ya 50 orang teman-teman kolektor lah gitu kan. 50 orang itu bagi kita udah cukup di luar kepengurusan saat itu. Ternyata antusiasnya tinggi, melebihi ekspektasi, malah ada sekitar 100 orang yang datang saat itu. Termasuk yang dari luar kota. Ada yang dari Bali saat itu, ada yang dari Sumatera juga datang gitu. Ada yang dari Sulawesi. Gitu. Sulawesinya si Daeng itu. Makassar. Lu termasuk generasi awal atau join di tengah jalan, Neng? Sebenarnya sih, Wak, dari awal sih waktu itu udah pengen join tuh pas lihat di Facebook teman-teman kan pada ngumpul. Cuma waktu itu emang lagi nggak bisa jadwalnya waktu di Kemang. Jadi akhirnya ya mungkin next gathering gua datang. Ya udah alhamdulillah 3 gathering terakhir gua sempetin hadir lah buat ngumpul sama teman-teman yang selama ini emang kita maksudnya adu statement segala macam kan di dunia maya doang nih, Pak. Jadi mungkin lewat gathering ini akhirnya udah bisa saling kenal di dunia nyata. Perdebatan gitu. Soal Milan itu ada yang ya istilahnya ada yang hater, ada yang lover gitu kan. Iya. Saya termasuk yang lover kebetulan ya kan. Ada yang ekstrim juga ya Sob ya. Ada yang ekstrim juga, Wak. Ada yang ekstrim juga gitu kan. Ada yang sok tahu juga gitu. Ya macam-macam lah, Wak. Nah, dan kebetulan di MMI sendiri itu banyak juga sih, Wak. Ya mungkin 40%, 50% sih udah member MI juga lah, Milanis Indonesia. Gua tahu. Benar. Resmi gitu kan. Nah, termasuk Herman juga udah lama lah member tuh. Cuma ya begitu, kita klasik lah ya, Man ya. Iya, betul. Gue lebih yang ini kan kebentuk tuh ya. Terus lu apa ya? Sorry, gue belum paham nih. Sistemnya gimana? Keanggotaan atau ya udah lu datang di gathering aja atau di dunia maya? Oh enggak. Kalau Maglia Milan Indonesia itu enggak ada sistem keanggotaan sih. Hingga saat ini kita hanya sekedar komunitas wadah lah untuk teman-teman yang mau istilahnya ngumpul, tukar pikiran soal jersey segala macam. Karena kan banyak juga nih teman-teman yang istilahnya memasuki hobi baru yaitu jersey misalnya kan, terutama jersey Milan. Itu kan nggak tahu tuh yang membedakan mana asli atau palsu gitu loh, Wak. Gitu. Terutama mereka yang anak-anak Milan tuh biasanya banyak nanya tuh, ini yang ori yang gimana sih, Bang gitu. Ini yang
yang palsu kayak gimana sih Bang? Nah dari situ kita bisa tukar pikiran gitu. Saya pun masih belajar sih Wak masalah jersey pun, karena memang dari awal pun kalau dibilang untuk ngoleksi, saya belajar dari Daeng malah awal ketemu. Saya belajar dari Daeng gitu. Saya nggak bisa membohongi diri sendiri juga saya awalnya juga ya kan istilahnya ngoleksi KW. Saya nggak mungkin melupakan nggak munafik, saya nggak munafik gitu. Bahkan sampai saat ini pun koleksian jersey KW saya aja yang pertama kali merintis itu masih ada yang KW. Cuman memang udah saya simpen gitu kan istilahnya. Kan? Tapi istilahnya tetap jadi kenang-kenangan lah gitu kan. Nah dari situ kan dari jersey KW itu ketemulah kayak dengan Pak Haji Muhammad Nur Iskandar, dengan Om Jujung, segala, dengan Daeng juga. Daeng ternyata kan kolektor jersey ori juga nih, ya kan. Nah dari situ saya belajar. Oh ini jersey ori seperti ini gitu kan. Nah dari situ baru dah tuh mulai membuka diri untuk coba deh beli satu jersey ori gitu kan. Jersey ori. Gila ya kan. Tinggi saat itu. Harganya masih tinggi, belum didandanin kan pakai patch. Milan kan patchnya banyak tuh, apalagi BOH-nya nggak mau lepas-lepas, nempel terus udah setiap musim. Bang, BOH apaan Bang? Gua nggak tahu nih Bang. BOH itu badge of honor. BOH itu badge of honor. Oke. Badge of honor gitu. Kita kebetulan untuk Milan sendiri di Liga di Serie A kan dapat kehormatan untuk bisa memasang BOH 7 itu di semua kompetisi gitu. Saat itu dia dapat kehormatan gitu. Jadi mau main itu satu-satunya klub atau ada yang lain Bang? Nggak ada, baru Milan doang. Walaupun Madrid 13 BOH, tapi sampai saat ini yang saya lihat, yang saya tahu baru Milan aja yang dapat keistimewaan tersebut. Bisa dipasang di semua ajang. Jadi mau itu Serie A, itu Coppa, itu di UEL ataupun di UCL gitu kan. Gue pengen tanya lagi nih, kegiatan MMI setelah itu apa aja Bang? Awalnya kebentuk itu kan memang hanya untuk kumpul-kumpul gitu. Jadi tiap minggu itu sama pengurus itu ngumpul, biasanya di Blok M, kadang di Permata Hijau, kadang di tempat netral gitu kan. Koleksi berapa banyak yang? Kalau untuk sekarang ya Wak. Koleksi pribadi, bukan yang untuk dijual. Kalau untuk sekarang sih Wak, udah mulai berkurang sih Wak, karena status ya. Kalau dulu sih emang gimana ya? Ya mungkin Herman juga ngerasain. Mulai jadi kolektor atau ngoleksi jersey mulai kapan yang? Gua ngoleksi itu kalau nggak salah dari 2011 akhir Wak. Itu pas Milan, jersey Milan Scudetto tuh. Scudetto ke-18. Nah, udah mulai keracunan di situ, Wak. Jersey siapa yang pertama lu sikat? Alexandre Pato. Iya. Itu lu dapat dari mana yang? Lu beli dari online juga sih, Wak. Dari online waktu itu. Kalau nggak salah beli dari Sezione Bali deh, anak Sezione Bali. Waktu itu sih beli masih polosan, Wak. Masih polosan, belum ada nama, nomor belum ada, patch juga belum ada. Nah, akhirnya beli original. Dan kebetulan tag fit itu ya player issue juga sih, Wak. Ya. Yang pakai tas itu ya. Ya, yang pakai X kayak lakban gitu, Wak, di belakang. Milan kapan, Bang? Mulai kalau nggak salah ya tahun 90. Tahun 90. Umur apa kira-kira yang buat lu suka Milan? Nah, itu awalnya itu kan karena dia sering ditayangin di TV nasional kan. RCTI, TVRI itu sering diajak nonton sama bokap. Oh gitu. Sering ditonton sama bokap. Awalnya sih sebenarnya memang awalnya tuh Piala Euro 88. Itu saya juga masih bocah banget itu. Euro 88 Belanda banget tuh ya. Waktu itu nama Van Basten itu yang udah paling kesohor ya. Paling kesohor.
sebenarnya saya pun juga karena masih kecil nggak tahu, pokoknya ngelihat orang tua nonton waktu itu Euro 88 ya ikut heboh sendiri gitu kan saat itu. Ya kan saya nggak pernah tahu itu Van Basten sampai akhirnya itu masuk AC Milan, ya kan, gabung di AC Milan. Nah dari situ awalnya sih memang dari situ baru saya nyari tahu tuh AC Milan itu klub sepak bola Italia itu awalnya gimana sih? Saya cari dia tuh dari awal pendirinya, yang ininya siapa segala macam. Bahkan saya punya pohon apa yang namanya tuh saya punya file itu apa kayak pola keturunannya Herbert Kilpin. Saya ada. Wih. Saya punya. Saya punya. Itu Bang, kali-kali share ke kita. Silsilah. Informasi. Silsilah keturunan. Nah, silsilah keturunannya Herbert Kilpin saya tahu gitu. Saudara kembar dia berapa bersaudara, dari 9 bersaudara itu ada yang kembar juga gitu. Ya kan, ibu bapaknya siapa itu waktu itu sampai nyari tahu ke ibaratnya kalau di sini ke kelurahannya Nottingham deh kalau nggak salah. Nyari tahu filenya gitu ke sana. Iya, Wak, emang kalau dia ini, Wak, dikorek-korek semua surat keterangan lahirnya, jangan-jangan dia dapat yang surat keterangan lahir dari bidan siapa, tahu. Lahirnya tahu, ada semua. Ada aktenya, Wak, ada lahirnya, Wak. Sama kakaknya gitu. Saya telusurin, bahkan makanya sampai sekarang rumahnya Kilpin di sana tuh masih diabadikan, masih ada gitu. Oh gitu. Karena kan memang kan dia kan dari Britania kan, istilahnya dari dari sana bukan gitu kan. Jadi sebenarnya tahu juga lah ke Milan. Pelopornya itu dia sama David Allison. Itu udah gitu banyak juga nih saya mau meluruskan soal teman-teman mungkin udah banyak yang tersebar itu siapa sih kapten Milan yang pertama kan dalam sejarah gitu. Banyak yang nyebut itu kan Kilpin gitu. Sebenarnya setelah saya cari tahu ya, saya dan kami teman-teman cari tahu ternyata salah gitu. Itu makanya waktu itu saya sempat berdebat juga sama teman Milanisti, tapi ya saya bilang itu kapten pertama Milan itu bukan Kilpin, tapi David Allison aslinya. David Allison itu orang Inggris juga. Dia lebih senior daripada Kilpin. Teman baik, pokoknya benar-benar teman baiknya Kilpin. Jadi waktu itu saat pertandingan pertama itu Kilpin didaulat sebagai kapten, tapi Kilpin nggak mau gitu. Jadi Kilpin memberikan ban kapten itu kepada Allison gitu. Jadi banyak sejarah-sejarah Milan yang sebenarnya itu nggak ada di wiki gitu. Jadi kita harus cari tahu. Saya sampai nyari itu dan sendiri gitu. Kalau kata Bang Andre Milanello itu kalau mau nyari fullnya itu ada di situs negara Turki. Itu komplit. Sejarahnya Milan itu ada dalam bahasa Turki. Susah benar ya. Kalau Inggris masih bisa. Ada di situ. Nah, tadi lu ngomong soal mindset, Bang. Gua sebagai orang awam juga nih yang nggak terlalu banyak tahu tentang jersey lah. Kalau kita bicara mindset, sebenarnya kalau lu koleksi jersey itu kalau kita bicara ke depan itu rugi atau untung, Bang? Dari sisi untung rugi ya, ke depan ya. Kalau gue secara pribadi mindset gue itu rugi karena harga akan turun. Kalau gue nggak tahu, makanya ini kita sharing nih menurut lu sebagai kolektor. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau lu investasi, kita bandingin misalkan kalau lu investasi tanah tahun depan akan naik, kalau lu investasi mobil tahun depan akan turun. Kira-kira kalau jersey itu yang mana tuh, Bang? Tergantung kita cara memasarkannya. Udah gitu kita lihat juga jenis jersey itu langka atau tidak di pasaran gitu, ya kan? Yang biasanya masuk langka itu gimana, Bang? Yang langka itu ya istilahnya di pasaran itu bisa dibilang kalau kata anak-anak jersey itu barang goib gitu. Jadi kalau kita nanya suatu jersey nih, lu punya jersey musim
0607 gak? Waduh, lu nyari ini nih apa jersey goib, dia bilang. Nah, kalau jersey goib berarti udah hampir nggak ada di pasaran. Nah, itu biasanya tinggi. Sekalinya ada yang lepas itu pasti tinggi. Gitu. Gue bisa bantu jawab sih. Ya, boleh. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya sih jersey ini inventaris hobi sih sebenarnya, Pak ya. Nah, iya benar. Investasi hobi sebenarnya. Investasi Jadi hobi. emang orientasi kita sih kalau menurut gue pribadi sih bukan untuk bisnis, Pak, sebenarnya. Iya. Paham gue. Cuman kan kadang ya itu. Cuma gitu kalau emang harga sih emang kita mainin harga itu bisa dibilang rela sama rela sih, Pak. Kayak beli batu akik lah kalau zaman-zaman kemarin gitu. Kayak beli batu akik tuh, lu sanggup nggak harga segini? Gua offer segini, lu sanggup nggak gitu? Gitu sih, menurut gua. Oh gitu. Jadi intinya sebenarnya itu tergantung barangnya ya, Bang ya. Bisa jadi menguntungkan saat tergantung. Iya, dan kualitas sih ada, beraneka ragam lah, harganya bervariasi, ada yang buat investasi bagus banget gitu. Tapi emang ya kita juga sering kan kalau misalnya wah lagi BU banget misalnya kan. Ya kan? Wah, kita dapat harga biasanya waktu beli kita dapat harga segini nih. Tapi karena memang kita lagi BU ada yang nawar segini, udahlah kita lepas, ya kan. Paling ya kalau saya biasanya ya udahlah gue lepas dulu. Kalau saya sih gitu, saya lepas dulu. Tapi setelah misalnya ada amunisi lagi atau gimana, saya akan cari jersey yang sama untuk menggantikan itu. Itu nggak ada sistem gadai dulu, Bang. Digadaikan gitu, Bang. Nggak ada. Jual putus sudah. Iya benar sih kata Herman tadi, kalau harga sih, Wak, emang tergantung rare-nya barang sih. Kalau semakin langka tuh barang di pasaran dan sejarahnya tuh kental gitu, Wak. Nah, itu tinggi tuh. Apalagi yang bisa dikatakan player issue, bahkan itu bekas pemain gitu, match won. Wah, itu gila-gilaan, Wak. Bisa di atas 15 juta, hampir 20 juta juga pernah dipasarin. Itu, Wak. Nah, mungkin kita udah di akhir ini nih, ada akhir lama nggak berasa juga nih waktunya. Siap. Koleksi paling mahal yang ada di Indonesia itu di harga berapa, Bang? Dan apa bentuknya, Bang? Yang lo tahu? Dulu itu Bruno Ngotti Sente kalau nggak salah ya. Bruno Ngotti Sente mus 2000 hari 100 tahun, Pak. Yang Centenary Milan. Ya si Milan yang 100 tahun itu. Iya. Itu dulu kalau nggak salah yang punya itu siapa ya? Si Jaki deh kalau nggak salah. Si Jaki, Muhammad Jaki gitu, ketum MMI yang kedua. Iya. Gitu. Yang punya jersey dia. Itu kejual kalau nggak salah 50 juta. Masya Allah. Iya itu. Gila itu. Itu jersey paling mahal lah, eranya Milan. Jersey paling mahal ya Centenary, Pak. Iya. Centenary itu paling mahal. Replika, apalagi yang player isunya. Yang replika aja, yang pemainnya Bruno Ngotti. Bruno Ngotti, tapi bekas dipakai match worn biasanya itu. Oh. Match worn. Itu yang beli orang Indonesia juga. Yang beli kalau nggak salah orang luar deh, yang punya orang Indonesia. Iya, Bang Jakinya orang Indonesia, gue tahu. Orang Indonesia. Orang luar. Yang beli orang luar, Australia kalau nggak salah, saya lupa. Oh gitu. Waduh, gila. Itu kan harus ada COA-nya, Certificate of sertifikat. Bahkan kalau mau dia kalau mau keluar lebih banyak biaya lagi, itu jersey bisa dites DNA untuk membuktikan kalau itu pernah dipakai Bruno Ngotti. Bekas pemain. Ada kalau mau dites DNA bisa. Cuman nggak sampai lah kayak gitu. Kalau Centenary nggak usah ditanya deh. Saya pernah punya dua tim mungkin Daeng tahu, 2 tim jersey Milan musim 2009-2010. Itu player isu semua, formation, dan itu all ori, dari patch-nya, dari
RNS-nya. Itu 2 tim. Jadi kalau di total 22 baju ya. Gitu. Itu Wak yang dipakai Erman Wak. Itu kan 2002 2003 ya Man ya? Enggak, ini yang menang lawan Inter. Yang menang lawan Inter 6-0. Oh, ini ya 2001. Oh iya. Komandini. Itu Wak patch 5 BOH-nya tuh Wak. Itu kalau lepasan itu bisa harga 500 sampai 600 ribu Wak. Patch-nya doang ya. Yang kiri itu doang tuh. Iya. Aduh. Gitu. Oke lah, sip, mantap. Oke, mungkin terakhir dari gua Bang Herman, harapannya ke depan MMI apa nih programnya atau kegiatannya? Atau gathering kapan lagi? Ada gathering lagi? Iya, rencananya sih gathering mau kita rencanakan kan tahun ini gitu kan. Habis Lebaran Haji tadinya gitu kan. Saya udah merencanakan semua lah gitu. Apalagi kan masa bakti udah mau habis nih, tahun depan masa bakti kita udah habis nih gitu, ya kan. Cuman efek pandemi ini akhirnya merubah segalanya gitu, merubah segalanya. Kalau dalam waktu dekat sih, insya Allah bulan September kita MMI itu mau diundang ke Bandung oleh pecinta jersey Persib gitu. Jadi mereka mau mengadakan gate nostalgia di sana, itu ngundang MMI. Ya, karena yang waktu itu kan ketemu ya 94 ya. Ya, jadi mau nostalgia untuk pertandingan dulu itu antara Persib dengan AC Milan. Yang di lapangan yang sama. Di lapangan yang sama. Itu rencananya sih bulan September. Untuk tanggal nanti akan di share kemudian lah, Wak. Intinya kan gitu. Rencana dalam waktu dekat ini gitu kan. Ya kan, dia mudah-mudahan lancar karena kebetulan dari ketua umumnya juga ya istilahnya dia support abis, jadi di sana pun penginapan, lapangan bola itu udah beliau booking. Udah beliau booking gitu, ya kan. Mantap. Siliwangi masih lockdown nih misalnya kan, dia datang pakai seragam, udah langsung dibuka buat MMI. Enggak bercanda itu. Enggak bercanda itu. Pokoknya ya sama beliau sudah dipersiapkan semua. Jadi teman-teman yang mau ikutan mungkin Daeng mungkin bisa mau ikut juga nantinya karena kan kita cuma bawa 2 tim Wak di sana. Tapi di sana kayak stadion, kayak penginapan itu udah disiapkan. Saya masih 50-50 untuk ikut, cuman kemungkinan besar agak sulit karena memang dari kantor sendiri. Tanggalnya belum ada tuh Bang. Tanggalnya belum ada. Kemungkinan besar 5-6 September. 5-6 September. 2020. Oke. Iya. Tapi memang kita belum share ke teman-teman karena ya istilahnya kita masih mau lihat kan kebetulan hari Minggu ini MMI mau mabol nih di Aldiron, Daeng juga ikut gitu. Jadi setelah mabol ini mungkin pas semua pengurus ada di sana ya kita meeting kecil lah gitu. Ini jadi gak ke Bandung. Kalau saya mungkin agak sulit karena memang dari kantor itu masih menerapkan WFH, jadi absen saya itu harus Sherlock. Harus Sherlock dan tiba-tiba bisa di video call gitu. Bikin rekaman aja berarti. Curhat juga nih yang sedikit kerjaan. Iya, jadi kalau mau kemana-mana pokoknya masih mentok sekitaran Jakarta doang nih gitu kan. Karena memang kan kita harus ngikutin rules yang ada gitu kan demi kesehatan kita juga sih gitu. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu lah biar semuanya kembali normal. Gitu ya, sampai tahu nanti bisa tanding lagi sama teman-teman MI di Mabol. Amin. Yalah, harus kita rencanain lagi deh. Ya. Nah, terus Bang, itu terakhir mungkin buat teman-teman yang mungkin belum kenal MMI, tapi dia punya koleksi atau pengen nanya-nanya itu bisa joinnya di mana tuh Bang? Sosmednya apa aja mungkin bisa di-share di sini nanti. Sosmed bisa di Facebook saya, bisa di sosmed ini Maglia Milan Indo untuk Facebook. Di Instagram juga ada Maglia Milan Indonesia dan Twitter juga sama Maglia Milan Indo, itu banyak sering di-share sama adminnya admin
kayaknya untuk di FB karena ruang lingkupnya besar, ya pasti rata-rata sih udah pada tahu lah. Cuman biasanya mereka tuh agak segan kalau untuk memulai percakapan gitu kan, menanya-nanya. Padahal mah punya jersey KW nanya sama yang jersinya 20 kan gampang banget. Dan gue sih Wak berharap teman-teman dari MI ya jangan sungkan lah, pengen join juga nggak masalah lah. Iya, dulu. Pokoknya siapa aja lah yang berminat di Indonesia. Insya Allah dengan adanya konten kolaborasi ini nanti banyak teman-teman MI juga yang MMI yang penting MMI nggak ada member-memberan sih Wak, kayak MI kita istilahnya makanya kan setiap ngadain gate kita juga pasti kan ngundang ini kan teman-teman MI gitu, ya kan, ya dari komunitas lepas sih gitu Pak, segala macam. Iya. Gitu kan. Sopir tembak lah banyak kan tuh, banyak. Sopir banyak tembak yang nanya tuh. Banyak yang nanya di DM IG-nya MI, Bang, gua mau nyari jersey itu di mana Bang, segala macam gitulah gitu. Jadi mungkin nanti bisa jadi dengan adanya konten ini teman-teman Milanis Indonesia bisa tahu lah bahwa ada komunitas namanya Magda Milan Indonesia. Lo bisa nanya-nanya tentang koleksi jersey atau pengen beli jersey. Silakan ditanya apapun. Gitu kan. Nah, itu makanya edukasi itu penting supaya saat dia ingin hobi koleksi ini mungkin bukan hanya jersey Milan ya, mungkin jersey tim yang lain gitu. Jadi ya istilahnya dia bisa tahu gitu kalau misalnya transaksi dengan orang, wah ini ori atau bukan, terus yang jual ini penipu atau bukan, karena banyak sih yang begitu karena keburu nafsu, dia mungkin orang ini punya jersey yang dia inginkan, akhirnya ya udah main transfer aja tanpa dicari tahu dulu nih bibit bobotnya, nih orang bener atau enggak, pernah kasus atau enggak, gitu loh Wak. Gitu. Jadi makanya penting gitu, komunitas jersey ini tuh penting banget sih kalau menurut saya gitu. Jadi bukan hanya MMC, banyak kayak kolektor Chelsea, Madrid, MU segala macam. Oke. Mungkin terakhir dari Bang Daeng, harapan lu di MMI sebagai orang bukan di pengurusan juga. Ya, semoga MMI ya besar juga kayak Milanis di Indonesia sih Wak pengennya. Amin. Dan member Milanis Indonesia bisa join lah, silaturahmi bareng. Siap. Pasti kita rangkul lah, karena gue juga di MI, gue juga di MMI gitu. Jadi sama aja. Dan semoga semoga jersey yang terbaru nih kan Ciamik nih, semoga ya berprestasi lagi lah Milan. Amin ya rabbal alamin. Udah dirindukan banget sama para Milanis. Ya semoga semua Milanis sehat lah. Yang nonton konten ini semuanya sehat. Semua pandemi ini segera berlalu biar bisa silaturahmi langsung tatap muka. Betul. Amin. Betul. Oke, terima kasih buat Bang Herman sama Bang Daeng atas waktunya. Siap, Pak. Sudah mau ngobrol banyak. Gua berharap MMI tetap solid, tetap maju. Amin ya rabbal alamin. Yang nonton konten ini, yang ingin atau pengen tahu banyak tentang jersey Milan, bisa gabung dengan teman-teman MMI, bisa tanya. Monggo, silakan, bebas. Silakan, ya. Jadi mudah-mudahan ada waktunya. Iya, udah di-share sosmednya. Atau kalau mau main mabol sama mereka juga bisa dipantau aja sosmed mereka, nanti kapan mereka main nanti bisa jauh. Betul. Mereka nggak ada member non member ya Bang, pokoknya main bareng gitu ya, sama main bareng. Oke, kita silaturahmi kok. Siap. Makasih Wak atas semua. Amin. Terima kasih juga undangannya dari Wak Rival. Amin. Ya kan, salam juga untuk teman-teman Milanis di Indonesia. Semoga setelah pandemi ini berakhir ya kita bisa silaturahmi lagi dengan tatap muka. Amin. Nah, terima kasih. Oke, ya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan konten menarik ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Milanis Indonesia karena kita selalu memberikan informasi yang up to date tentang Milan dan Milanis di Indonesia. Jangan lupa di Buletin Milanello. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.